Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang harga SLP dan sebelumnya kita akan lihat harga BTC dulu ya. Kita istilahnya melihat mamanya lah, keadaannya seperti apa ya. Kalau kita bisa lihat di sini keadaannya BTC lagi pump ya. Jadi baru aja kemarin tanggal 28 Februari dia ngepump cukup banyak ya. Dari 37-38 ribu gitu. Dia ngepump sampai hampir ke 44 ribu. Nah, sekarang kalau dilihat ini posisinya BTC sedang ada di resisten gitu ya. Nah, ini tergantung apakah bisa jebol resisten ini atau tidak gitu ya. Tapi dengan kenaikan BTC ini kalau kita lihat hampir semua altcoin itu ikutan naik juga ya seperti Ethereum, BNB, XRP, Luna, Cardano, Solana, Avax, Polkadot pun ikut semua naik gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan SLP gimana kondisinya kita bisa lihat ya SLP ini tidak naik gitu. Kenapa? Karena kalau mau dilihat sekilas SLP ini sekarang lagi dalam mode menunggu ya. Nah, kenapa gue bisa bilang menunggu? Karena di sini SLP sedang menunggu di bulan Maret nanti akan rilis yang namanya aksi origin ya, di mana semua gameplay, semua terkait dengan look aksinya, skill aksinya, semua sistemnya semua akan diubah ya dengan yang baru gitu. Jadi sekarang istilahnya orang pun untuk mau menggunakan untuk breeding juga tidak gitu ya, karena istilahnya ingin menunggu nanti origin seperti apa baru mereka bisa cari breeding yang lebih profitable gitu ya. Untuk orang yang mau jual SLP-nya pun sekarang menurut gua lagi mau nahan-nahan banget gitu ya. Karena menurut gua sebagai player juga gitu, karena saat ini untuk mencari SLP sehari 100 aja itu udah sangat susah gitu ya. Karena kita tahu dari adventure dan daily questnya udah dihilangin gitu ya. Jadi beneran main hanya dari player versus player gitu ya. Jadi di sini menurut gue orang pun nahan-nahan untuk akan mau jual. Misalnya ketika nanti pada saat aksi origin itu keluar dan SLP itu udah ada use case atau burn mechanism yang baru gitu. Untuk secara chart gimana? Kalau kita bisa lihat masih sama kayak kemarin ya, dimana di sini masih ada channel downtrendnya ya. Tapi di sini dia belum break sama sekali. Kalau kita lihat di daily emang dia tipis di sini ya, tapi kalau kita pergi ke 1 hour ini dia sideways lumayan panjang ya. Kita bisa lihat di sini ketika dia drop di sekitar 0172 dia naik maka dia hanya akan sideways terus saja gitu ya. Nah, secara tren sih masih bagus ya, di mana di sini uptrend lalu dia koreksi gitu ya. Koreksi lalu sideways sebentar gitu ya. Nah, di sini kenapa terjadi ini? Karena di sini kan announcement di mana daily quest dan adventure hilang gitu ya. Jadi minting SLP semakin sulit gitu ya. Lalu ditambah dengan origin segala macam gitu ya. Tapi menurut gue karena jelang waktunya kelamaan gitu ya. Jadi harga koinnya turun dan sekarang malah jadi sideways seperti itu. Kalau kita lihat apakah mungkin ya istilahnya untuk bermain di channel downtrend ini gitu ya. Istilahnya dia akan turun lebih dalam lagi untuk melewati 0,0091 gitu ya. Dari situ masih ada kemungkinan karena kita bisa lihat di sini kalau BTC di resisten ya, BTC di resisten. Jadi kalau misalkan dia reject, maka semua koin akan ikut untuk turun gitu ya, termasuk juga SLP ya. Padahal SLP naik dia nggak ikut, tapi turun nanti dia ikut, itu bisa jadi banget seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat, misalkan kalau SLP turun, maka kalian kalau yang mau serok, kalian bisa coba serok di sini, di mana ini kemarin terbentuknya support ya, bentuknya support, lalu dia naik hampir sekitar 4 kali lipat gitu ya, 400% gitu. Kalau kalian bisa beli di sekitar 0,01 gitu ya. Nah, mungkin 0,01 atau sekitar 9, 8 itu bisa jadi tempat beli yang oke banget gitu ya. Nah, kemudian di sini masih ada dua kemungkinan di mana kalau misalkan kita bayangkan ya. Jadi, kalau semuanya berjalan dengan lancar, SLP maka di sini mungkin akan sideways lalu akan break line ini lalu bisa naik gitu ya. Dimana jatuhnya seperti uptrend ya. Kalau kita bisa cek pola uptrendnya maka akan seperti ini kurang lebih gitu ya. Kalau misalkan dia turun gitu ya, kalau dia turun maka dia akan ke sini sekitar 0,91 ya. Nah di sini pasti bayarnya naik maka akan mantul. Kalau mantul pun paling maksimal di 0,2 ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau trading kalian mungkin bisa antri dengan sabar di area ini ya. Lalu nanti di area ini mungkin kalian bisa jual bertahap gitu ya. Mungkin
sekitar 30-50%, lalu sisanya kita lihat apakah dia bisa sampai sini atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi, kita udah pasang sekitar stop loss di sini ya. Sekitar 10-20% kita lepas, kurang lebih seperti itu ya. Secara gamenya ya, secara Twitter dari gamenya Axie Infinity ini, kalau kita bisa lihat akhir-akhir ini emang tidak ada development yang terlalu berpengaruh gitu ya. Bahkan tweetsnya aja sedikit banget. Nih ya, mereka hanya istilahnya memperkaya bahasa aja, memperkaya community gitu, dengan ada yang tiba-tiba bahasa Spanyol, tiba-tiba ada yang bahasa Filipina gitu. Dan sisanya kalau kita bisa lihat di sini hanya retweet terkait dengan postingan dari komunitinya. Jadi tidak ada news yang signifikan banget ya. Kita bisa lihat di sini. Ini Origin kan emang udah lama, dia baru post lagi 26 Februari, repost gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, beneran retweet doang, dan pengingat download segala macam, tidak ada news yang terlalu gimana banget gitu ya. Makanya di sini kita bisa lihat tidak ada update yang terlalu signifikan gitu ya, karena kita menunggu dengan aksi Origin. Makanya kalau kita bisa lihat harga SLP-nya itu mencerminkan dengan news-news dan update dari developernya tidak ada yang spesial lah gitu ya. Nah, di sini ada berita baru ya. Ini baru di post sekitar 14 jam lalu gitu ya. Ini namanya ada marketplace fee adjustment gitu ya, di mana di sini marketplace fee-nya menjadi 5,25% gitu ya. Lalu istilahnya sekarang ada istilahnya yang namanya creator fee gitu ya, di mana kalau misalkan kita masukin code kreatornya gitu ya, maka nanti dari transaksi 5,2% fee, 4,25-nya itu buat community treasury dan 1%-nya itu untuk kreatornya. Cuma kalau yang gue baca dari sini istilahnya adalah ketika seperti kode referral lah gitu, ketika kalian ngajakin orang untuk main aksi gitu kan, itu mungkin kalian bisa dapat 1% dari jual beli marketplace-nya lah, intinya seperti itu ya. Fee 4,25%-nya kemana, dan fee 4,25%-nya itu pergi ke yang namanya community treasury. AXS holder ini juga sebagian besar pasti adalah developer gitu ya. Jadi ya community treasury ngomong kasarnya yang pegang juga developer gitu, bukan orang atau community atau gimana gitu ya. Mungkin developer dengan best friendnya yang otomatis kantongnya tebal ya. Intinya seperti itulah ya. Nah, jadi untuk aksi Infinity ke depannya gimana? Ke depannya kita sekarang hanya dalam sistem hibernasi, di mana kita menunggu aksi Origin. Game aksi Infinity ini akan menjadi game yang sangat berbeda gitu ya, ketika nanti Origin keluar. Jadi di sini kalau misalkan mau serok, sekali lagi gue bisa saranin untuk serok di sekitar 0,1 sampai 0,91. Itu merupakan area yang oke untuk diserok gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak sampai situ, mungkin dari sini, dari 134 kalian udah bisa cicil sampai mungkin dia turun 0,91 ya. Dan di sini ketika dia udah breakout garis kuning ini ya guys. Jadi contoh dia turun gitu ya, kemudian naik, kemudian turun sedikit, lalu naik lagi gitu ya. Maka kalian harus pantengin nih, kalau ketika dia breakout kalian bisa beli ya. Tapi belinya jangan ketika dia ikut naik, karena kita itu nggak tahu dia akan naik sampai mana ya. Belinya ketika dia turun, retest di area ini ya, retest di area kuning ini untuk confirm kalau dia emang akan naik gitu. Itu sekitar di 0,2an gitu ya. Jadi kalau misalkan dia naik ke 0,3, 0,4 gitu ya, kalian jangan HK di 0,4 atau 0,3 gitu ya. Dan kan tunggu dia turun untuk retest di 0,2, baru nanti kita ikut naik sampai ke resisten di sini mungkin sekitar 0,55 gitu ya. Oke. Jadi itu aja untuk video update terkait harga SLP dan sedikit ya berita tentang marketplace fee adjustment untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.